Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sodikin, dan Wakil Ketua PDM Kabupaten Lamongan Pak Bagio. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Lamongan dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sugio Lamongan dan seluruh jajaran, Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Sugio yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya merasa senang dan berbahagia bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Sugio ini. Saya tadi ditelepon oleh Sekretaris PDM Kabupaten Sidoarjo, diminta untuk hadir pada acara milad PDM Kabupaten Sidoarjo, milad Muhammadiyah. Saya bilang saya sudah janji ke PCM Sugio, meskipun yang hadir Pak Wakil Gubernur, maka tidak menghalangi saya untuk hadir di PCM Sugio ini. Jadi keluarga besar PCM Sugio ini saya kira yang menjadi daya tarik saya, bukan Pak Wagub, bukan, karena saya sudah janji 2 bulan yang lalu, janji tidak bisa dikalahkan dengan Wakil Gubernur. Bapak Ibu sekalian, saya sering guyonan, saya ini ketua PWM yang memang namanya sangat Jawani, namanya Sukadiono, yang mungkin berbeda dengan ketua PWM sebelum saya, yang semuanya biasanya menggunakan bahasa Arab. Ada Kiai Haji Anwar Zain, Kiai Haji Abdurrahim Nur, ada Profesor Fasikul Lisan, ada Prof. Syafiq Al-Mugni, ada Prof. Toilut, ada Kiai Sa'ad Ibrahim. Nah, ini ketua BWM Jatim namanya Sukadiono. Suka itu seneng, Diono itu di mana-mana. Jadi saya sering memplesetkan Sukadiono MM itu bukan magister manajemen tapi mesam-mesem. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memang kelahiran Jombang. Jombang itu hijau dan abang. Kalau hijau itu biasanya Kiai dan Gus. Nah, kalau abang itu biasanya Cah. Ya. Tidak ada Gusnya kalau abang, itu semuanya panggilannya Cah. Jadi kalau memanggil saya Cak Su boleh saja, karena memang bukan potongan Kiai dan Gus kan.
Saya kan berbeda dengan Kak Kiai Sodikin, kalau depannya dikasih Kiai sangat pantas namanya. Mungkin kalau saya pantasnya profesor, nanti mudah-mudahan tahun depan bisa mendapatkan tambahan gelar tersebut. Bapak Ibu sekalian, ikhtiar menyelamatkan semesta yang merupakan tema besar dari Milad Muhammadiyah yang ke-111. Bicara tentang semesta tentu cakupannya sangat luas, tetapi saya ingin berbicara tentang semesta Indonesia yang sebentar lagi akan punya gawe untuk menentukan pemimpin semesta Indonesia ini di masa yang akan datang atau 5 tahun ke depan. Saya tidak akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih paslon tertentu, tetapi saya yakin warga Muhammadiyah itu sangat pandai untuk memberikan interpretasi dari apa yang nanti saya sampaikan. Mesti akan tahu ini mengarah kepada siapa tanpa harus saya sebutkan nomor dan namanya. Bapak Ibu sekalian, Profesor Dr. Amin Rais tahun 2000-an menulis buku Tauhid Sosial. Salah satu bab yang beliau bahas adalah tentang krisis kemanusiaan. Dan tulisan itu meskipun 23 tahun yang lalu, ternyata masih sangat relevan dengan kondisi bangsa kita pada masa sekarang ini. Beliau menulis ada 5 krisis kemanusiaan yang sedang dialami oleh bangsa kita. Yang pertama adalah degradasi moral. Degradasi moral ini maraknya kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi pada para pemimpin kita. Hampir setiap bulan banyak pejabat atau pimpinan kita yang tertangkap oleh KPK karena melakukan korupsi. Narkoba saya kira juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Artis itu, ada salah satu artis yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba, keluar dari penjara 2 hari lagi ketangkap juga karena narkoba lagi. Sopo mbak? Oh, nek artis apal. Wis gak usah tak sebut, mesti ngerti kan begitu ya. Nah, tetapi juga masalah LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual, itu sudah menjadi kondisi yang memprihatinkan bagi kita pada masa sekarang ini. Oke, ini mahasiswa saya ya di Fakultas Kedokteran. Dulu orang itu akan malu, dulu orang itu akan menyembunyikan dirinya ketika dia masuk kategori lesbian atau gay. Lesbian itu adalah wanita yang tertarik pada wanita. Kalau gay itu laki-laki tertarik dengan laki-laki, seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut.
yaitu laki-laki tertarik pada laki-laki. Biseksual itu kiri kanan oke, double garden istilah itu. Nah, sekarang orang-orang golongan LGBT ini, kalau dulu mereka sembunyi-sembunyi, mereka meminta suaka ke negara lain yang menghalalkan LGBT. Tetapi sekarang mereka sudah tidak malu-malu kembali ke Indonesia dan mempromosikan dirinya, dia bagian dari LGBT. Makanya saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan teman anak kita. Kalau laki-laki, hati-hati dengan teman laki-lakinya, meskipun dengan teman perempuannya juga harus hati-hati. Kita tidak tahu apakah teman anak laki-laki kita itu jangan-jangan masuk kategori yang suka sejenis. Anak wanita kita juga harus diproteksi. Kita harus tahu teman pergaulan anak wanita kita. Apakah dia tidak hanya pria tetapi sesama wanita, itu juga harus jelas identitasnya. Jangan-jangan teman wanita, anak-anak wanita kita itu juga menjadi bagian dari kaum LGBT itu. Kita sudah diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka terutama bapak-bapak, jangan menganggap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita, tidak, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua laki-laki itu sangat berat. Karena kita di warning, diperingatkan oleh Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Termasuk menjaga pergaulan teman anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai ada yang free sex atau mungkin justru masuk ke dalam golongan lesbian dan gay. Dan ini sudah merambah. Mereka tidak akan segan-segan untuk memamerkan dirinya kalau dia bagian dari LGBT itu. Prostitusi di Surabaya dulu itu ada Kermil, di Surabaya itu ada Doli, di Surabaya itu ada Sememi. Kok apal Pak gitu ya? Saya di Kermil itu tahu betul, karena saya pernah menjadi dokter di salah satu balai pengobatan milik Muhammadiyah, yaitu BP Al-Islam Tambak Asri atau Kermil. Saya bisa membedakan apakah wanita ini baik-baik atau wanita yang tidak baik. Kalau wanita baik itu biasanya kita sebagai dokter, gusik nom-noman bien. Kalau mau meriksa wanita yang baik-baik itu, biasanya Bu, Mbak, boleh enggak kita periksa paru-paru dan jantung. Tujuannya mendengarkan, ya, mendengarkan irama jantung dan juga mendengarkan suara paru-paru. Ada yang kalau sesak namanya wheezing, itu sesak, napasnya ngik-ngik, itu namanya wheezing. Kalau wanita baik mesti dia akan membuka sedikit,
mungkin kancing atas saja. Itu dengan itu pun dengan malu-malu. Tapi kalau ada wanita periksa ke saya sebagai dokter tanpa disuruh wis dibuka dhisik klambine, nah itu yang ini berarti wong gak tepak. Ini wong gak tepak. Tanpa disuruh sudah dibuka duluan. Kalau minta injeksi juga sama Bapak Ibu sekalian. Gak bahaya tak? Ya itu tergantung imannya ya gitu ya. Nah, kalau minta injeksi, biasanya kita sebagai dokter akan nawari, Bu, kerso injeksi napa mboten, suntik napa mboten? Oh nggih Dok. Nah misalnya disuntik mawon, nah disuntik itu bukai titik, hanya diturut itu pun dipegang. Tapi nek gak tanpa dijaluk Dok suntik langsung dilorot kabeh soro itu. Ini adalah wanita yang tidak baik. Nyah nyoh istilahnya kan gitu ya. Loman. Nah, tetapi Kermel, Doli, Sememi semuanya sudah ditutup oleh pemerintah kota pada masa Bu Risma waktu wali kota. Tetapi jangan dikira prostitusi di Surabaya itu berhenti, karena prostitusi online itu sudah berjalan di berbagai hotel. Mucikarinya menawarkan seorang wanita itu kepada laki-laki melalui media sosial. Barang bagus, usia sekian, rambutnya pirang misalnya begitu, kulit putih dan lain sebagainya, itu seperti itu promosinya. Itu prostitusi online. Ya artinya apa? Ini degradasi moral. Prostitusi on the spot berhenti, tetapi prostitusi online kemudian merajalela. Tapi kita alhamdulillah Surabaya itu punya wali kota yang luar biasa. Sekarang tawuran itu di Surabaya naudzubillah min dzalik. Seminggu lalu ada anak SMA kelas 1 meninggal dunia hanya karena tawuran sesama geng. Sekarang sudah mulai tumbuh gangster di Surabaya itu. Nah tentu ini semua adalah gambaran bahwasanya kita sedang mengalami degradasi moral. Yang kedua, krisis kemanusiaan itu disparitas pendapatan, kesenjangan pendapatan. Ada sebuah lembaga Oxfam, ini yang saya sampaikan pada salah satu calon presiden, yang meneliti bahwasanya kekayaan 4 konglomerat di Indonesia itu setara dengan 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangkan, para jamaah bisa bayangkan, 4 orang konglomerat ini kekayaannya 25 miliar US dollar. Pirondole iku Pak, wakeh kowe. Nah itu setara dengan 100 juta penduduk Indonesia. Ketimpangannya sangat besar. Bainas sama iwat antara langit dan bumi. Dan Roma Irama tahun 80-an itu sudah mengarang lagu. Salah satu syair liriknya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan itulah yang sedang dialami bangsa kita. Ada kesenjangan yang sangat jauh antara penduduk kaya dibandingkan dengan penduduk yang sangat miskin. Efeknya apa?
kalau terjadi kesenjangan sosial seperti ini, biasanya angka kriminalitas juga akan tinggi. Maka kota-kota besar di Indonesia ini pun menjadi kota yang tidak aman. Di Malaysia saja, kalau kita sholat di salah satu masjid jami di Kuala Lumpur itu, maka kita tidak pernah takut, meskipun sepatu kita bagus, kita taruh ya, kayak di depan ya, depannya serambi itu, tidak takut hilang kita. Tetapi kalau kita di masjid-masjid kota besar di Indonesia, maka akan timbul kekhawatiran, karena memang ada kesenjangan yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin, yang kemudian berakibat pada angka kriminalitas yang semakin tinggi. Yang ketiga, disparitas pendidikan, ada kesenjangan pendidikan. Saya kemarin baca data di kota Surabaya itu ada sekitar 1.400 sekian anak yang tidak sekolah, meskipun itu hanya sekolah dasar. Dan Pak Wali Kota kerja keras agar angka yang seperti ini bisa segera diselesaikan. Belum tahu kita yang di daerah-daerah terpencil, belum tahu kita di daerah-daerah yang pinggiran, mungkin akan lebih banyak anak-anak didik yang mestinya sekolah tetapi mereka tidak bisa sekolah karena tidak ada fasilitas sekolah, atau mungkin akses untuk datang ke sekolah itu sangat jauh. Ada beredar mungkin video bagaimana anak harus menyeberang sungai tanpa lewat jembatan. Mereka membuat semacam apa yang kalau kita menggantung pakai itu flying fox. Kalau flying fox itu yang ada di mungkin di batu apa itu, keamanannya dijamin. Ini flying fox yang dibuat sendiri, 3 orang langsung menggantung, berpindah dari sisi sungai yang satu ke sisi sungai yang lain dengan menggunakan flying fox yang apa adanya. Akses untuk sekolah juga susah, maka terjadi kesenjangan. Yang sekolah tinggi sampai luar negeri juga banyak. Yang keempat adalah suasana kehidupan Hobesian. Suasana kehidupan Hobesian itu cirinya adalah yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Gitu Pak Boten? Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Inilah suasana kehidupan Hobesian yang tokoh penemunya adalah Thomas Hobbes. Dia meneliti kalau sudah timbul di masyarakat yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, maka itu gambaran dari suasana krisis kemanusiaan. Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Mungkin Pak Yai Sodikin dan Pak Muhajir waktu memberikan sambutan dalam ideopolitor yang dilakukan oleh BWN, Pak Muhajir itu menyampaikan ketika dia naik helikopter dari atas, yang mungkin lereng-lereng gunung itu yang dilihat adalah kilatan warna emas. Artinya gunung-gunung di Papua itu kaya akan dengan emas. Tidak hanya tembaga yang di Tembagapura atau Freeport itu, tetapi emas juga sangat kaya. Yang terjadi adalah orang-orang penduduk asli sana itu setiap hari mencari
serpian-serpian emas itu di dasar sungai atau jurang. Tetapi emas itu bukan kita yang memiliki. Freeport itu bukan kita yang memiliki adalah negara lain. Ada eksploitasi. Indonesia ini adalah salah satu dari 5 negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi sumber daya alamnya ini tidak bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, ikhtiar kita di dalam rangka mengatasi 5 macam krisis kemanusiaan tadi, maka kita harus berhati-hati di dalam memilih pemimpin Indonesia ini di masa yang akan datang. Pokoknya kok jenengan tafsiri dhewe ae yo. Nah, jadi begini, salah satu ikhtiar kita menyelamatkan semesta Indonesia itu dengan problem yang dialami yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang amanah, yang bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara kita ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Saya geser dulu. Lanjut. Ya. Jadi memilih pemimpin. Rasulullah SAW, Rasulullah itu diturunkan Allah sebagai Rasul atau diberi tugas sebagai Rasul itu mempunyai visi. Apa visi Rasulullah itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau sebagai seorang Rasul kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu adalah visi Nabi. Alam semesta ini tentu cakupannya luas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah tidak hanya di dunia ini, baik yang gaib, yang nyata maupun yang gaib. Itulah alam semesta yang terlihat dan tidak terlihat, itulah alam semesta. Tetapi kita ini tugasnya adalah bagaimana memilih pemimpin yang menyelamatkan semesta Indonesia. Jadi visinya adalah menyelamatkan semesta Indonesia. Kalau Nabi menyelamatkan alam semesta, itu visi yang diberikan Allah, yang ditugaskan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa mencapai visi, maka Allah telah menyiapkan Nabi. Apa yang disiapkan Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, aku ciptakan engkau itu dengan akhlak, dengan budi pekerti yang paling sempurna. Rasulullah pun mengatakan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa harus akhlaknya yang disiapkan oleh Allah? Karena Rasulullah itu nanti menjadi laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri toladan yang baik, terdapat contoh yang baik. Karena dengan uswah, dengan contoh yang baik itu, maka akan bisa mencapai visi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya untuk semesta Indonesia ini tentu kita harus memilih pemimpin yang akhlaknya baik, pemimpin yang bisa menjadi uswah, pemimpin yang bisa menjadi contoh, pemimpin antara perkataan dan perbuatannya menjadi satu, pemimpin yang faham dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, karena besar kemurkaan di sisi Allah mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang tidak ingkar janji. Sapa iku ya dolek ana dewi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah cukup dengan hanya memilih pemimpin yang baik sementara kita sebagai warga, sebagai rakyat akhlaknya tidak baik? Tidak mungkin. Harus ada keseimbangan antara yang di atas dengan yang di bawah. Kalau kita pengen memilih pemimpin yang akhlaknya baik, kita sendiri harus berakhlak baik. Kalau orang yang dipimpin akhlaknya baik, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang akhlaknya baik. Karena rakyat, karena sebuah kaum itu menjadi syarat. Coba dalam surat Al-A'raf ayat 97, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan manusia mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami timpakan musibah kepada mereka. Musibahnya bisa saja musibah diberikan pemimpin yang tidak baik. Kalau sebuah kaum itu baik akhlaknya, insya Allah Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik, maka tadi la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tidak akan ada eksploitasi sumber daya alam. Kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita ini insya Allah akan membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka akhlak pemimpinnya yang baik, akhlak rakyatnya juga harus baik. Bapak Ibu sekalian, jumlah pemilih pada Pilpres tahun 2024 nanti itu sebanyak 204 juta
dari 280 juta penduduk Indonesia. Main petang atus, gak sampai 280 juta. 204. Oh, nek sing ngomong petang atus itu salah kita ya. 280 juta yang bisa memilih 204 juta. Mungkin kita tidak akan membayangkan sampai 204 juta itu yang baik. 50% saja yang akhlaknya penduduk Indonesia baik, artinya 102 juta kalau akhlaknya baik, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, tugas kita mendakwakan ajaran Islam ini kepada saudara-saudara kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik. Itu tugas kita. Sudah jelas? Jelas nggih? Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi karena kita ini negara, harus ada eksekutif, tetapi juga harus ada legislatif yang bisa mengawal kepemimpinan presiden yang baik. Jangan kita biarkan presiden yang baik itu kemudian hanya karena sesuatu bisa digulingkan atau dimakzulkan ya. Karena ini adalah era post-truth. Era post-truth itu adalah sesuatu yang jelek, kalau di framing menjadi baik akan menjadi baik. Sesuatu yang salah, kalau di framing menjadi benar, maka dia akan menjadi benar. Sebaliknya, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kalau di framing jelek atau salah, maka dia juga akan bisa menjadi jelek atau salah. Maka ini kita harus berhati-hati. Jangan terlalu percaya 100% dengan media sosial. Karena kadang-kadang itu framing. Ini tokoh yang baik, tapi karena kemudian di framing seolah-olah ini banyak kesalahannya, maka pada akhirnya dia dijustifikasi sebagai pemimpin yang jelek. Maka kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu satu berita, satu kabar di berbagai macam media sosial, maka fatabayyanu, tabayunlah, selidiki dulu kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan musibah, agar kamu tidak menjustifikasi kepada seseorang, kepada satu kaum tanpa kamu mengetahui yang sebenarnya. Maka hati-hati dengan media sosial. Kita sudah mantap dengan pilihan kita. Kita sudah pokoknya ini yang harus jadi pilihan saya. Tapi karena Bapak Ibu mungkin terpengaruh dengan YouTube, terpengaruh dengan Instagram, terpengaruh dengan berita-berita di Facebook, itu akan bisa masuk ke alam bawah sadar kita ya. Nah, kemudian bisa merubah mindset atau pilihan kita. Pesan saya, hati-hati
dengan media sosial. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, jangan sampai warga Muhammadiyah itu terpengaruh dengan jargon NPWP, nomor piro wani piro. Jangan sekali-kali terpengaruh seperti itu. Oke? Jangan terpengaruh NPWP, entah itu sembako, entah itu serangan fajar, entah itu serangan duha, serangan maghrib, wis pokoknya ojo terpengaruh. Warga Muhammadiyah itu cerdas, warga Muhammadiyah itu rasional. Ketika sudah menetapkan pilihan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan melalui indikator-indikator yang disampaikan oleh pimpinan persyarikatan, maka itulah yang menjadi rujukan kita. Bukan media sosial, bukan YouTube, bukan Facebook, bukan Instagram, bukan Twitter. Rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dengan situasi dan kondisi atau era post-truth seperti ini. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpengaruh ya dengan sesuatu yang mungkin itu juga tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan dalam agama kita. Mau serangan fajar, mau serangan sembako, mau serangan apa saja, warga Muhammadiyah harus punya prinsip. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi guidance, bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk menatap pilpres, menatap pemilu legislatif, ya. Terutama begini, orang Muhammadiyah itu adalah salah satu ciri dikatakan sebagai orang yang well educated, orang terdidik. Orang terdidik itu salah satu cirinya adalah ketaatan pada aturan, ketaatan kepada kebijakan. Apapun nanti yang diarahkan oleh PDM, apapun nanti yang diarahkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, harus milih misalnya caleg yang mana, maka harus sami'na wa atona. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan serangan fajar. Maka yang penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan satu dapil, satu kader. Satu dapil, satu kader. Ini untuk legislatif, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Saya kira PDM, PCM sudah pernah bertemu dengan LHK PPWM, maka ketika itu sudah disampaikan, itulah yang menjadi pilihan kita. Dan saya yakin warga Muhammadiyah sami'na wa ata'na. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.